Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Abil Maiwa Channel. Jadi teman-teman ya, kita akan membahas di sini kira-kira bagaimana nasib guru honorer kode P dalam seleksi P3K Guru 2024 menurut Prof Nunuk Suryani. Ya, ini yang paling penting sebenarnya kita bahas teman-teman ya, selain P1 ya. Yang paling penting kita bahas juga adalah guru honorer yang berkode P, mulai dari P2, kemudian P3 dan P4 yang kemarin sebenarnya mencapai nilai di P3K 2023 tapi tidak mendapatkan penempatan teman-teman ya. Dan di sini sebenarnya ada dua statement terbaru teman-teman ya. Awalnya Prof Nunuk pernah mengatakan bahwa guru yang berstatus kode P itu dinyatakan belum lulus Bapak Ibu. Dinyatakan belum lulus berarti tetap akan mengikuti seleksi. Namun di beberapa kesempatan kemudian itu diutarakan lagi seperti ini bahwa Kemendikbudristek itu berupaya agar guru yang sudah lolos PG ya atau berstatus kode P itu agar tidak dites lagi di P3K 2024, menyusul banyaknya tuntutan dari guru-guru honorer agar guru yang berkode P itu tidak usah dites lagi Bapak Ibu. Dan Prof Nunuk sebenarnya di situ melunak ya. Sebenarnya melunak di situ Bapak Ibu. Cuman menurut Prof Nunuk ini perlu dikaji ulang karena belum ada mekanisme resmi untuk P3K 2024. Sehingga kita bisa mengatakan sebenarnya nasib guru honorer kode P itu masih terombang-ambing, apakah dites atau tidak dites. Belum ada kepastian resmi dari pemerintah, apalagi pemerintah diperhadapkan terhadap masalah formasi Bapak Ibu, yang mana formasi yang diajukan Pemda itu jauh lebih sedikit ketimbang kebutuhan guru yang diajukan oleh Kemendikbudristek ya Bapak Ibu. Bahkan katanya P1 itu belum bisa diangkat semua di tahun 2024, apalagi guru yang berkode P. Kalau logikanya kan seperti itu Bapak Ibu ya. Itu yang harus kita pahami. Dan di beberapa kesempatan yang admin lihat di beberapa pertemuan yang Komisi 10, banyak sekali tuntutan dari perwakilan FGP PNS terkait dengan guru kode P dan P1. Dan juga ada pembahasan yang juga pemaparan yang dibahas juga oleh Ibu Nunuk terkait dengan hal ini. Dua kali saya dengar Ibu Nunuk membahas itu. Pertama di ngopi bareng, dua kali di ngopi bareng, dan kemudian satu kali di rapat kerja bersama dengan Komisi 10 Bapak Ibu. Itu yang harus teman-teman pahami terkait nasib guru honorer kode P ini. Baik, ada di sini artikel sedikit kita. Nah, di sini kalau kita perhatikan ya, ini dia. Di salah satu media ya, yaitu Melintas ID, dibahas nasib guru honorer kode P dalam seleksi P3K Guru. Ini menurut Profesor Nunuk Suryani selaku Dirjen GTK, tantangan dan harapan menuju status ASN. Jadi isi artikel ini mengacu pada ngopi bareng part 1 kemarin. Ada kan ya? Itu yang ngopi bareng di Instagramnya Prof Nunuk, itu yang part 1, yang bukan yang terakhir ini Bapak Ibu. Di sini dikatakan dalam tahun 2024 nasib guru honorer dengan status kode P kembali menjadi sorotan, khususnya dalam konteks seleksi penerimaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K Guru. Yang mana Bapak Ibu perlu ketahui, nasib kode P di 2024 menjadi pusat perhatian. Dalam seleksi P3K Guru, momen krusial bagi mereka yang berjuang untuk menjadi ASN di tengah persaingan ketat dan dinamika yang tidak pasti. Betul sekali ya, untuk nasib kode P sebenarnya ini belum ada kepastian sampai sekarang. Awalnya Prof Nunuk mengatakan kalau dikatakan kode P itu berarti belum lulus, berarti harus ikut seleksi. Tapi di lain kesempatan ada juga pemaparan beliau mengatakan bahwa berupaya mengupayakan agar kode P itu tidak perlu dites lagi. Artinya ini masih mengambang di tengah-tengah, apakah dites ataupun tidak dites. Dan sementara ini FGP PNS juga itu sementara memperjuangkan sampai di Senayan Bapak Ibu terkait nasib guru yang berkode P. Namun di sini kita harus realistis sedikit. Berdasarkan pemaparan dari Prof Nunuk sendiri, beliau mengatakan bahwa P1 saja itu masih tersisa 2.600. Kenapa? Karena memang Bapak Ibu ya, formasi yang diajukan Pemda tidak maksimal sampai sekarang Bapak Ibu. Nah, itu yang menjadikan posisi kode P juga terjepit ya, karena ada P1 dulu
dulu yang harus dituntaskan. Logikanya kan seperti itu Bapak Ibu. Nah, di sini kalau kita perhatikan dalam tahun 2024 nasib guru honorer khususnya mereka memiliki status KODP menjadi perhatian utama dalam seleksi penerimaan pegawai pemerintah ya. Tahun ini menandai babak baru bagi ribuan guru yang berharap untuk mendapatkan kepastian status ASN di tengah dinamika persaingan yang semakin ketat. Nah, kita lihat sejak dicanangkannya P3K, guru tahun 2024 sorotan kembali tertuju pada nasib guru honorer dengan status KODP. Status ini meskipun sebenarnya lolos PG namun seringkali dinyatakan tidak lulus karena terbatasnya peluang dalam persaingan dengan peserta lain yang telah memiliki status tetap. Dalam wawancara eksklusif dengan Prof Nunuk, seorang pejabat terkait didapatkan informasi terkini dengan nasib guru kategori P dalam seleksi P3K tahun 2024. Menurut Dirjen GTK, dalam rencana pemerintah tahun ini formasi guru masih menjadi prioritas utama. Tentunya ini menjadi kabar baik. Cuman yang jadi pertanyaan, apakah KODP itu dites atau tidak? Dan ini masih mengambang sampai sekarang belum ada jawabannya. Dan sampai sekarang juga diupayakan oleh Prof Nunuk agar KODP ini tidak dites. Cuman regulasi kemudian mekanisme dari P3K 2024 belum keluar. 12. Begitu ya Pak Kadafi. Kita batasi sampai jam 12. Selanjutnya kami sampaikan untuk menyampaikan aspirasinya. Mohon maaf tidak membedakan atau bukan gradasi, bukan apa-apa ini. Ini sesuai dengan yang ditulis saja. Yang pertama, Forum Guru Prioritas Pertama Negeri dan Swasta, FGPPNS Nusantara. Silakan. Pertama untuk menyampaikan lebih dulu. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Yang saya hormati Bapak Pimpinan Rapat, yang saya hormati juga para anggota DPR RI, Komisi 10, dan yang sangat saya banggakan adalah semua forum-forum guru yang sudah hadir di tempat ini. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Hasna. Kami dari Forum FGPPNS Nusantara. Di forum kami ini ada dari yang mewakili dari Sumbar dan dari Pekanbaru. Adapun permohonan kami ini Pak tentang penyelesaian semua permasalahan yang ada terkait honorer yang ada di anggota saya dan juga di teman-teman forum-forum lain. Kami mengapresiasi dari di Komisi 10 ini saya alhamdulillah bisa selesai menjadi ASN di tahun 2023 berkat kami dulu sudah sering-sering kesini terus. Terima kasih Pak Fikri. Selanjutnya kami juga mengapresiasi kepada Kemenpan RB karena dari wacananya itu ada pengajuan untuk THK 2 dan juga non ASN. Tapi perlu semua ketahui bahwa kami ini di honorer ini bukan cuma hanya di non ASN. Sama saya ini ada namanya PG 2021 yang P1. Itu masih banyak belum lulus. Masih ribuan, ada 12 sampai 14 ribu lagi yang belum lulus. Itu, dan mereka masih terkatung-katung. Sementara kalau memang diajukan ini non ASN yang diajukan untuk formasi 2024, bagaimana dengan teman-teman yang lain? Selanjutnya di forum kami juga begitu juga di daerah-daerah lain ada namanya Pak yang sudah lulus passing grade seperti TP karena tanpa penempatan itu terjadi di observasi. Sampai ada yang sudah kayak tidak lagi percaya untuk menjadi guru, tidak bisa tidak yakin lagi dia menjadi guru itu karena tidak lulus itu. Jadi dia seperti ada tekanan. Kenapa saya sering tidak lulus, sudah berapa kali ikut tidak lulus. Jadi kayak kita itu di dalam lingkungan kita itu dibilang apa ya, kok tidak bisa lulus-lulus terus. Kamu guru kok bisa begitu ya. Jadi kan kita tekanan psikologis. Selanjutnya ada lagi kategori P. Kategori P ini banyak sampai ribuan sudah lulus passing grade tetap juga tidak diangkat. Dan ada juga PPG dan guru swasta. Maksud saya Pak, semua ini coba dimudahkan, diangkat semuanya tanpa tes lagi. Karena mereka memang sudah tes. Sama dengan kami yang waktu PG 2021.
Kalau kita semua melakukan upaya agar 419.000 untuk memenuhi 1 juta guru itu bisa terpenuhi di tahun ini. Namun sampai dengan upaya yang kami lakukan, jadi kami mungkin sampaikan bahwa usulan formasi itu sudah ditutup oleh Menpan RB tanggal 31 Januari tahun 2024. Lalu karena kami melihat bahwa total usulan itu belum seperti yang kami harapkan, yaitu 419.000 dan 82.000 usulan untuk tenaga kependidikan, maka kami bersurat dan memohon kembali untuk bisa mengundang pemerintah daerah agar mengusulkan kembali formasinya. Yang sebenarnya ini adalah kewenangan dari Menpan RB untuk mengundang Pemda. Tapi karena kami sangat ingin ini maksimal, maka kami pun mengundang kembali. Dan kami melakukan rapat koordinasi mengundang 546 instansi daerah dan hasilnya tidak seperti yang kami harapkan. Jadi 2 region itu seluruh instansi daerah di Indonesia kami undang di Jakarta dan di Makassar. Hasilnya sampai dengan berakhir formasi itu ditutup, rakor itu dilakukan di Jakarta tanggal 22 sampai 24 Februari, lalu di Region 2 di Sulawesi itu di 26 sampai 28 Februari. Sampai ditutup formasi yang sampai di Menpan RB dan ditetapkan sudah itu sejumlah 170 ribuan. Jadi jumlah formasi yang sudah dikunci itu sampai terakhir itu adalah 170.000 formasi. Jadi kalau angka tepatnya 170.000 itu kami juga mengusulkan untuk memindahkan usulan CASN PNS itu ke P3K untuk tahun ini. Sehingga dari usulan tersebut masih ada kekurangan sebesar 241.000 lagi. Dan itu pun jika tidak ada usaha-usaha yang luar biasa, maka 241.000 kekurangan itu tentu tidak akan bisa terpenuhi. Dan Bapak Ibu yang saya hormati, usaha keras bersama kita itu juga berhasil mengangkat P1 hingga tahun 2024 ini hampir semua. Dan dimungkinkan, diperkirakan berdasarkan pemetaan kami dari semua usulan itu masih menyisakan 2.600